Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan evaluasi program pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep evaluasi, lalu kemudian program pembelajaran, lalu kemudian juga ruang lingkup program pembelajaran. Nah, hari ini membahas lagi tentu dengan memperdalam apa yang sudah kemarin kita diskusikan dengan kaitannya dengan bagaimana evaluasi program pembelajaran itu dilaksanakan dan juga kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ada 5 ini. Ada pengertian, ruang lingkup, tujuan manfaat, objek evaluasi, terus kemudian evaluatornya itu siapa, lalu kemudian bagaimana peningkatan mutu pembelajaran. Bapak Ibu, pengertian evaluasi program pembelajaran ini kemarin sudah disampaikan ya oleh Fahmi, di mana menurut Prof. Eko Widyoko, evaluasi program pembelajaran itu adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang desain, implementasi, dan penilaian rancangan program pembelajaran yang telah disusun untuk pendidik untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program pembelajaran selanjutnya. Nah, dari misi ini maka kita bisa melihat bagaimana pentingnya kegiatan evaluasi pembelajaran itu. Karena kegiatan evaluasi pembelajaran ini selain dia itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan, dia juga bisa digunakan untuk membuat keputusan atau membuat program-program pembelajaran selanjutnya agar menjadi lebih baik. Nah, evaluasi program pembelajaran itu ruang lingkupnya ada sebagaimana kemarin sudah disampaikan di presentasinya Bu Fahmi. Yang pertama adalah evaluasi desain program pembelajaran. Yang kedua evaluasi implementasi program pembelajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi penilaian program pembelajaran. Apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat dari evaluasi program pembelajaran? Paling tidak ada 5 tujuan dari evaluasi program itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menilai efektivitas program pembelajaran. Jadi evaluasi program pembelajaran itu salah satu tujuannya adalah untuk menilai apakah efektif atau tidak program pembelajaran yang dilaksanakan. Ini mencakup apakah program pembelajaran telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau belum, dan juga mencakup tentang penilaian dan kesesuaian antara materi, metode,
dan strategi pembelajaran yang telah ditetapkan. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Dengan adanya evaluasi program pembelajaran, maka kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan yang ada di dalam proses pembelajaran atau dalam program pembelajaran dapat dideteksi. Sehingga kelebihan-kelebihan yang ada itu bisa dijadikan sebagai modal untuk peningkatan atau untuk mempertahankan kualitas program, sementara kelemahan yang ada diupayakan sedemikian rupa agar kelemahan tersebut dapat diminimalisasi kalau tidak bisa untuk dihilangkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Program pembelajaran merupakan kumpulan dari rencana, implementasi, dan evaluasi. Nah, maka dari itu evaluasi dari program pembelajaran itu tentu tidak lain adalah untuk bagaimana mendapatkan atau memberi umpan balik agar program-program selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik. Baik itu dalam meningkatkan mutu pembelajaran maupun memberikan rekomendasi bagi pengambilan keputusan. Lalu kemudian yang keempat adalah evaluasi program pembelajaran bertujuan untuk menjamin stabilitas program pembelajaran. Jadi menjamin pertanggungjawaban pembelajaran kepada pihak-pihak terkait. Tentu dalam hal ini kepada wali murid, kepada pemerintah, dan kepada stakeholders yang lain. Atau bahkan juga kepada siswa atau mahasiswa. Jadi dengan adanya evaluasi program pembelajaran, ini salah satunya akan memberi jaminan pertanggungjawaban program pembelajaran kepada stakeholder. Lalu yang kelima adalah membantu di dalam mengambil keputusan. Hasil evaluasi pembelajaran tentu ini sejalan ya dengan definisi evaluasi kemarin, di mana evaluasi itu adalah dijadikan untuk mengambil keputusan. Maka evaluasi program pembelajaran sangat bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan yang terbaik terkait dengan program-program pembelajaran seharusnya. Keputusan-keputusan yang dibuat, keputusan-keputusan yang disepakati, yang keputusan itu berbasis pada salah satunya adalah hasil evaluasi program pembelajaran. Tentu keputusan itu merupakan keputusan yang secara objektif dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri dokumentasi dasarnya, sehingga kemudian akan lebih efektif dapat mencapai tujuan-tujuan berikutnya yang kait dengan pembelajaran. Manfaat dari evaluasi program pembelajaran adalah paling tidak yang pertama adalah mengkomunikasikan program kepada publik. Publik ini bisa masyarakat secara luas atau wabil khusus pada wali murid atau dengan adanya evaluasi program pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran itu bisa komunikasikan dengan baik kepada hayat itu kaitan pembelajarannya, implementasi pembelajarannya maupun evaluasi pembelajaran yang dilakukan, sehingga publik dalam hal ini masyarakat atau orang tua itu bisa ikut andil di dalam bagaimana agar program pembelajaran itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Lalu manfaat yang kedua adalah menyediakan informasi pembuat keputusan. Nah, ini tentu jelas ya, karena ini sesuai dengan tujuan tadi, membenahi agar keputusan menjadi lebih baik. Jadi manfaatnya evaluasi ini informasi penting untuk pembuat keputusan. Membuat keputusan itu mengabaikan atau tidak begitu mempedulikan hasil evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran yang dilakukan dengan baik tentu akan menghasilkan hasil yang sangat, sehingga hasilnya ini sangat berguna untuk sebagai dasar membuat keputusan-keputusan selanjutnya. Manfaat yang ketiga adalah penyempurnaan program dan yang ada. Jadi evaluasi program pembelajaran ini bermanfaat juga untuk menyempurnakan program-program yang sudah ada. Dengan adanya evaluasi, maka kemudian akan ada perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga program yang ada itu menjadi lebih baik. Lalu yang keempat adalah meningkatkan partisipasi. Ini bisa partisipasi warga sekolah atau bahkan stakeholders. Jadi kegiatan evaluasi program pembelajaran ini akan memberikan semacam informasi terkait keseluruhan dari proses pembelajaran, keseluruhan dari proses program pembelajaran pada sekolah atau institusi tertentu, sehingga warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, lalu kemudian siswa, bahkan stakeholder luar institusi itu juga akan meningkat partisipasinya untuk bagaimana agar program pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Seringkali partisipasi yang kurang itu memang disebabkan karena adanya informasi yang tidak lengkap atau kurangnya pemahaman terhadap peta persoalan yang sedang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Dengan adanya evaluasi program pembelajaran ini, maka kemudian stakeholders atau siapa saja yang kepentingan dengan program pendidikan dan pembelajaran akan menjadi lebih tahu dan lebih paham tentang bagaimana seluk-beluk pendidikan dan pembelajaran itu, sehingga keinginan untuk berpartisipasi itu menjadi lebih tinggi. Nah, apa saja yang dievaluasi dalam program pembelajaran Bapak Ibu sekalian? Objek evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah input. Input ini adalah masukan ya. Masukan itu dalam bentuk karakteristik siswa, kemudian kurikulum, sarana prasarana yang dimiliki, tenaga pendidik yang dimiliki, yang ada, dan lain sebagainya. Input ini juga menjadi objek yang untuk dievaluasi dalam program pembelajaran. Nah, tentu dengan asumsi bahwa cek suara saya kedengaran ya? Dengar Pak Arif. Cek Bapak Ibu. Ya, nggih, matur suwun. Input itu mempengaruhi hasil pembelajaran. Asumsinya adalah bahwa input yang baik itu juga akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, ada yang berpendapat begitu. Dari itu, input itu juga perlu untuk dievaluasi. Lalu yang kedua adalah evaluasi proses. Ini kaitannya dengan proses pembelajaran yang dilakukan, baik penggunaan strategi, keefektifan penggunaan media, lalu bagaimana dalam mengembangkan minat,
sikap belajar dan cara belajar serta aspek-aspek proses yang lain, ini tentu sangat mempengaruhi hasil kegiatan pembelajaran. Maka dari itu proses pembelajaran juga perlu untuk dievaluasi. Dan yang ketiga adalah evaluasi output. Evaluasi ketercapaian belajar atau hasil belajar, baik itu aspektif, afektif maupun psikomotorik. Nah, ini adalah objek dari evaluasi program pembelajaran. Nah, sementara itu, Bapak Ibu, dari ketiga itu yang paling pokok adalah hanya pembelajaran itu kan sebagaimana aliran apanya positivisme atau empirisme itu bergantung dengan lingkungan yang ada. Maka dari itu proses itu sangat mempengaruhi hasil belajar. Input itu tidak begitu penting menurut beberapa orang itu menganggap itu. Maka dari itu pokok yang paling pokok dari objek evaluasi itu ada dua, yaitu adalah evaluasi manajerial dan evaluasi substansial. Evaluasi proses belajar dan juga evaluasi dari hasil belajar. Jika ini yang paling penting dari evaluasi, yang pokok, yaitu adalah bagaimana implementasi rencana pembelajaran itu disusun, evaluasi tentang proses pembelajaran, lalu juga evaluasi tentang substansi, yaitu hasil belajar siswa setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran yang dirancang oleh guru. Itu objek dari evaluasi pembelajaran. Nah, siapa yang melakukan evaluasi? Ini kemarin sudah pernah dibahas di presentasinya Mas Ihsan kalau tidak salah. Jadi evaluator program pembelajaran ada dua, yaitu evaluator internal dan evaluator eksternal. Evaluator internal itu adalah individu yang berasal dari dalam institusi atau organisasi yang menjalankan program pembelajaran. Mereka bertanggung jawab untuk menilai program dengan tujuan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Sementara eksternal evaluator adalah individu atau tim yang berasal dari institusi atau organisasi yang menjalankan program pembelajaran. Kalau dalam konteks sekolah, mungkin ini bisa internal itu ya bisa siapa saja yang ditunjuk oleh kepala sekolah misalkan untuk mengevaluasi. Kalau itu bisa jadi BAN SM misalkan, Badan Agresi Sekolah dan Madrasah. Dalam kondisi evaluator internal itu bisa LPM atau lembaga penjamin mutu. Sementara evaluator eksternal itu bisa BAT, lalu kemudian LAM, baik itu LAMDIK, LAMGAMA, dan lain sebagainya. Atau mungkin evaluator internasional seperti ISO, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah siapa-siapa saja yang bisa menjadi evaluator dalam pembelajaran. Nah, bagaimana hubungan evaluasi program pembelajaran itu dengan peningkatan mutu pembelajaran? Jadi evaluasi program pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran itu sangat ya hubungannya. Kita tahu bahwa evaluasi itu bertujuan untuk menilai efektivitas suatu program pembelajaran. Sementara hasil evaluasi tersebut menjadi dasar di dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi peningkatan mutu pembelajaran itu akan bisa dilakukan secara baik, secara maksimal kalau tidak ada evaluasi program pembelajaran. Sehingga kalau kita berbicara tentang peningkatan mutu pembelajaran, maka kita juga harus berbicara juga
menyelesaikan juga persoalan evaluasi program pembelajaran. Tidak mungkin kita akan bisa meningkatkan mutu pembelajaran dengan maksimal kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi program pembelajaran atau tidak pernah menggunakan hasil evaluasi program pembelajaran sebagai dasar untuk menyusun rencana atau membuat keputusan tentang bagaimana peningkatan mutu pembelajaran dilaksanakan. Kaitan antara evaluasi program pembelajaran dengan peningkatan mutu pembelajaran ini sangat erat sekali. Omong kosong meningkatkan mutu pembelajaran kalau tidak pernah menggunakan hasil evaluasi itu sebagai dasar mengevaluasi meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, mutu pembelajaran itu dapat diukur berdasarkan kesesuaian antara tujuan pembelajaran, metode pengajaran, serta hasil belajar peserta didik. Di mana indikator peningkatan mutunya itu paling tidak ada 4. Yang pertama, adanya peningkatan hasil belajar yang tercermin dalam kompetensi. Lalu kemudian yang kedua, adanya kesesuaian metode dan strategi pengajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga adalah tingginya kepuasan peserta terhadap proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah peningkatan profesionalisme pendidik. Jadi untuk melihat bermutu atau tidaknya suatu pembelajaran itu paling tidak bisa dilihat dari 4 faktor ini menurut Briggs ya. Karena ada hasil belajar yang meningkat, kemudian metode strategi itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lalu kemudian kepuasan peserta didik itu sangat tinggi, dan yang terakhir adalah profesionalisme guru atau pendidik yang meningkat. Ini Bapak Ibu siklus dari peningkatan mutu pembelajaran. Yang pertama adalah adanya perencanaan. Nah, di dalam aspek perencanaan inilah hasil dari evaluasi program pembelajaran itu menjadi bagian bahan pertimbangan penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Setelah perencanaan, maka step kedua adalah mengimplementasikan program-program peningkatan mutu pembelajaran. Lalu kemudian setelah diimplementasikan, ada evaluasi terhadap program-program peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu yang terakhir, hasil evaluasi itu kemudian ditindaklanjuti. Begitu terusnya memutar ya. Tindak lanjut ini kemudian balik lagi ke perencanaan. Dan perencanaan juga harus mempertimbangkan evaluasi program pembelajaran selanjutnya lagi. Jadi begitu siklus dari bagaimana peningkatan mutu pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pemantik untuk diskusi kita pada hari ini, yang kaitannya dengan evaluasi program pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran. Kata kunci yang saya tangkap dari materi ini adalah intinya bahwa mutu pembelajaran hanya akan bisa kita tingkatkan kalau kita menggunakan hasil evaluasi program pembelajaran itu sebagai dasar untuk merencanakan peningkatan mutu pembelajaran. Oke, itu saja mungkin dari saya. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau menambah dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan.
Silakan Bapak Ibu. Oh ya, Mas Ihsan, silakan Mas Ihsan. Ya, izin Pak Arif. Pak Arif, ini kan tadi salah satu indikator peningkatan mutu pembelajaran kan adalah dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kira-kira ini instrumen tesnya seperti apa ya, Pak? Apakah kesesuaian ini dilihat dari perspektif siswanya gitu ya, selaku orang yang belajar, atau perspektif dari gurunya gitu, atau dari pihak ketiga gitu, Pak, untuk ngecek apakah pembelajaran di kelas itu tuh sesuai? Karena kan ini kan kebutuhan saat ini kan bisa berbagai macam sudut pandang gitu ya Pak, ya. Terus indikator baiknya itu seperti apa sih Pak, sehingga eh, bisa dijadikan acuan gitu bahwa belajar itu emang sukses gara-gara metode dan strategi yang dipilih itu benar Pak Arif. Baik, Makasih Pak. terima kasih Pak Ihsan. Jadi betul sekali tadi saya sampaikan bahwa salah satu indikator mutu pembelajaran itu adalah kepuasan peserta didik terhadap proses pembelajaran ya, bukan terhadap hasil, tapi terhadap proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan data tentang kepuasan peserta didik terhadap proses pembelajaran? Ini tentu kita akan berbicara dengan yang namanya instrumen dari evaluasi. Eh, Ini nanti akan ada di materi selanjutnya, tapi tidak apa-apa ya, mungkin akan saya cuplik sedikit. Evaluasinya bisa dalam Gimana Pak Arif? Di saya aja tuh memang nge-freeze nih. Nge-freeze kelihatannya. Siap. Pak Arif belum terdengar, masih Nggih. di mute. Cek. Nggih, dengar nggih? Sampun. Oke. Saya kepental sebentar, mohon maaf. Jadi untuk mengetahui kepuasan siswa atau mahasiswa di dalam proses pembelajaran, sebagaimana yang sering kita lakukan ya dengan menyebar angket itu ya, instrumennya yang dalam bentuk non-tes itu. Nah, itu apakah ini dapat dijadikan sebagai dasar? Kalau menurut pendapat saya, selama instrumennya itu reliable dan valid, jadi selama instrumennya itu validitas dan reliabilitasnya itu teruji, maka menurut saya eh, hasil dari mental ya, ini pakai data dulu. Cek, apakah suara saya kedengar? Ya, sudah. Masuk Pak Arif. Oh iya, oke. Ini di ruangan sih kayaknya pas bagus ya sinyalnya ya. Baik, di itu kan ya kaitannya dengan apa namanya, bagaimana menjaring atau mengevaluasi kepuasan dari siswa atau mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Jadi bisa kita gunakan dengan instrumen non-tes dalam bentuk angket
selama angketnya itu validitas dan reliabilitasnya itu dapat dipegang, maka hasilnya menurut saya itu sudah bisa dikatakan valid dan bisa dijadikan sebagai bukti bahwa siswa itu puas atau tidak puas terhadap proses pembelajaran. Sekali lagi ini kaitannya dengan proses pembelajaran ya, bukan hasil belajar. Karena kalau hasil belajar nanti beda lagi yang dipakai instrumennya gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan, kalau hasil belajar itu semacam indikator yang lainnya lagi, bahwa selain kepuasan dari mahasiswa atau siswa dalam proses pembelajaran, tentu indikator yang lain adalah meningkatnya hasil belajar. Nah, hasil belajar ini baik dalam sisi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, tentu kalau kita bicara tentang instrumen bagaimana mengevaluasi hasil belajar, ya kita bisa menggunakan dua tadi, dalam bentuk tes atau non-tes. Biasanya kalau evaluasi kognitif itu bisa kita dalam bentuk tes, tetapi kalau evaluasinya evaluasi afektif atau psikomotorik mungkin bisa dalam bentuk non-tes, lembar observasi misalnya. Oke, itu nih kurang lebih Mas Iksan. Terima kasih Pak Arif. Lanjut ya Pak Arif ya. Jadi ini menarik Pak Arif karena kan dia ada 4 indikator. Lanjut. Indikator ya Pak untuk menilai mutu pembelajaran. Tapi kok rasa-rasanya kadang tuh yang menjadi indikator keberhasilan proses belajar tuh cuman skor anak-anaknya gitu ya, entah dari skor ujian ya hasil belajar anak-anaknya gitu Pak Arif. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kalau di luar sana tuh evaluasi program pembelajaran yang punya proses evaluasi yang valid itu seperti apa sih Pak Arif? Ada namanya nggak? Kalau misalnya kan kalau di luar negeri kayak ada PISA gitu ya, TIMSS gitu kan. Itu cuman yang dinilai kan nilai anak-anak kan, nggak seluruh proses belajar gitu. Terus juga kayak ada nilai akreditasi sekolah, apakah itu juga termasuk mengevaluasi program belajar gitu Pak Arif? Ada kayak nama tersendiri ya sendiri? Baik. Terima kasih Mas Isan atas feedback-nya. Jadi yang pertama, kita sebenarnya ini membicarakan dua hal ya. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran, lalu yang kedua adalah evaluasi pembelajaran. Nah, kayaknya ini kita harus memilah dulu nih. Kalau yang kita maksud adalah evaluasi program pembelajaran, maka harus mencakup 3 aspek tadi itu, yaitu mengevaluasi desain pembelajarannya, mengevaluasi proses pembelajarannya, dan juga mengevaluasi penilaian pembelajarannya. Ini adalah evaluasi program pembelajaran. Nah, sementara di sisi lain ada juga evaluasi pembelajaran. Gitu. Kalau evaluasi pembelajaran berarti adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Belajar dikatakan berhasil atau belajar dikatakan efektif apabila proses dan hasilnya itu bagus. Proses itu antara apa yang diajarkan dengan kurikulum yang ada sesuai misalkan. Gurunya juga memiliki RPS atau modul ajar. Metode yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik misalkan. Media pembelajaran yang digunakan juga sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan lembaga atau sarana prasarana yang ada. Nah, ini adalah mengevaluasi proses pembelajaran. Sementara kalau mengevaluasi hasil pembelajaran itu untuk melihat ketercapaian kompetensi. Bisa dalam bentuk tanya jawab lisan atau dalam bentuk tulis. Bisa dalam bentuk
tes, bisa dalam bentuk non-tes. Nah, ini yang disebut dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif itu dalam evaluasi pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kalau kita bawa ke dalam ranah kondisi yang kita lihat, fakta begitu, memang evaluasi pembelajaran itu kita itu cenderungnya atau seringnya melihat bahwa pembelajaran itu hanya pada aspek-aspek hasil saja yang dievaluasi. Sementara proses juga tidak begitu dievaluasi. Hasilnya pun itu juga hanya pada ranah kognitifnya saja misalnya yang lebih dominan. Sementara afektif dan psikomotoriknya itu tidak dievaluasi dengan baik. Nah, terkait dengan materi saya yang terakhir tadi itu adalah indikator mutu pembelajaran, bukan mutu pembelajaran. Jadi pembelajaran itu dianggap atau dikatakan bermutu paling tidak ketika indikator tadi itu dapat tercapai atau indikatornya dapat muncul. Ada 4 tadi. Yang pertama adalah peningkatan hasil belajar. Yang kedua adalah ada kesesuaian antara metode dan strategi yang digunakan serta media dengan karakteristik peserta didik. Lalu kemudian yang ketiga, kepuasan siswa atau peserta didik yang tinggi. Dan yang keempat adalah peningkatan profesionalisme guru. Ini adalah indikator pembelajaran yang bermutu, bukan indikator keberhasilan belajar. Nah, gitu. Jadi kita di dalam bahasan hari ini, menurut saya Pak Ihsan, itu memang kita berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang evaluasi program pembelajaran. Yang kedua adalah berbicara tentang tentang pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah berbicara tentang mutu pembelajaran, gitu. Nah, kalau kita mau memberi contoh misalkan PISA dan lain sebagainya, kita kan kemarin sudah pernah membahas tentang PISA itu indikator yang dipakai itu apa. Dia hanya menilai tentang kalau nggak salah kan hanya aspek ini aja, critical thinking atau computational thinking. Ini yang aspek kognitif saja kayaknya. Sementara aspek-aspek yang lain tidak tercover di dalam PISA. Seingat saya begitu. Baik, itu nggih mungkin dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahi terkait dengan problematika yang diajukan oleh Mas Ihsan. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Ini evaluasi program pembelajaran itu kan sebenarnya apa ya, istilahnya pekerjaan kita sehari-hari ini nanti yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya memang kita harus betul-betul paham secara baik terhadap konsepsi dari evaluasi program pembelajaran ini. Nah, sementara yang terjadi sekarang, sebagaimana kemarin juga sudah pernah kita bicarakan bersama dengan Pak Solihin itu kaitannya dengan ini dalam konteks perguruan tinggi misalnya ya. Audit mutu internal itu, kadang-kadang kita masih terjebak pada seremonial. Seremonial dalam artian ya yang penting dilakukan, tetapi prosesnya juga tidak diperhatikan dengan seksama, dengan baik, lalu kemudian hasilnya juga tidak ditindaklanjuti. Nah, ini kan menjadi persoalan juga di dalam peningkatan mutu pembelajaran. Ini dalam konteks evaluator atau evaluasi yang dilakukan di internal. Evaluasi yang dilakukan oleh eksternal misalkan akreditasi. Kita banyak juga mengetahui, terutama di sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip kemampuan manajerialnya itu masih
perlu ditingkatkan. Kegiatan evaluasi Nge-freeze lagi nggih? mohon maaf ya. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian. Monggo yang lain. Yang baru coba off cam aja Pak, biar nggak kepental-pental Pak. Oke. Baik. Monggo, mungkin Bu Marta mau nambah. Menarik ya Pak Arief yang disampaikan. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Arief berkaitan dengan ini ya program pembelajaran dengan proses pembelajaran, yaitu memang dua hal yang perlu kita juga melihat perbedaannya gitu pada saat kita membahas topik ini. Namun memang yang seperti Pak Arief sampaikan, antara program pembelajaran dengan proses pembelajaran itu kan sebetulnya saling terkait ya Pak Arief, karena Bapak tadi juga sudah menjelaskan di slide dengan jelas bahwa di dalam program pembelajaran di situ ada inputnya, ada prosesnya juga, dan juga output yang terkait juga dengan hasil belajar. Nah, kalau yang saya pahami, artinya memang ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, ini saling terkait. Karena hasil belajar ya itu seharusnya idealnya ya itu merepresentasikan apa yang sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran. Lain hal kalau ceritanya misalnya kan kita pernah apa ya beberapa waktu yang lalu ketika UN ada sistem drilling lalu guru-gurunya ngasih kunci jawaban. Nah, itu kan satu hal yang apa ya jadi hal yang menciderai ya dari prinsip ini ya. Tetapi kalau idealnya maka harapannya memang salah satu untuk kita bisa mengukur apakah proses belajar itu tercapai ya juga dari hasil belajarnya, karena kan apa yang diukur dari hasil belajar tentunya juga terkait dengan proses belajar yang dilakukan. Nah, jadi kalau saya melihat hal ini, harusnya ketiga hal ini ketika kita membahas tentang program pembelajaran, memang harus dicermati. Kita nggak bisa memisahkan antara proses dari pembelajaran dengan program pembelajaran itu sendiri, karena di dalam program pun ada proses yang artinya itu perlu kita cermati. Nah, kalau kemudian kita melihat dari akreditasi ya, baik itu akreditasi di sekolah maupun akreditasi di universitas, maka kan ada standar ya, ada standar proses yang itu juga perlu dikritisi, yang kemudian ada item-item yang kita perlu perhatikan di dalamnya, karena seluruh rangkaian itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau di sekolah kan ada 8 standar ya, tapi kalau di universitas kan ada 9 standar. Nah, tentunya kan setiap standar itu kan memang juga dievaluasi yang semuanya ada keterkaitannya. Sehingga itu juga bisa menjadi umpan balik bagi institusi pendidikan atau satuan pendidikan di dalam proses peningkatan mutu pembelajaran. Itu Pak Arief yang saya tambahkan, Pak Arief. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marta atas tambahannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, nampaknya kita memang di pertemuan ini kita sudah akan mulai untuk membahas lebih dalam lagi ya kaitannya dengan evaluasi program pembelajaran.
Dimana kalau pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita masih membahas landasan-landasan yang baik itu kaitannya dengan program pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran. Tetapi kalau ini nanti kita akan semakin lama akan semakin detail lagi membahas kaitannya dengan bagaimana evaluasi program pembelajaran itu dilaksanakan. Baik, monggo mungkin masih ada Bapak Ibu lagi yang lain berkenaan dengan evaluasi program pembelajaran ini serta kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. Pak Arif, Monggo silakan. mungkin dari Oke, Arif. monggo Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Silakan Pak Hengki. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara, teman-teman. Ya, makasih Pak Hengki. Ya, ini Pak Prof, saya menambahkan saja seperti Ibu tadi. Nah, pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Arif. Ini satu rangkuman pemaparan yang sudah secara komprehensif sebenarnya sangat lengkap ini Pak. Dan ini memang bagian yang menjadi penting bagi kita yang hari ini belajar soal tentang apa itu pembelajaran, kemudian prosesnya. Tadi juga sudah banyak disinggung oleh Ibu. Nah, saya melihat ini sebenarnya di tingkat internal satuan pendidikan, baik itu yang mulai dari tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, ini secara global ini penting. Ini penting. Lalu kemudian di tingkat implementasinya ini memang mungkin di dunia pendidikan secara khusus ini merupakan satu hal yang penting akan dipahami dan diketahui oleh setiap satuan pendidikan di dalam penyerapannya, di dalam pelaksananya oleh para pendidik, tetapi juga bagi siswa maupun mahasiswa yang akan mengikuti ini. Karena tingkat yang diharapkan itu adalah outputnya dia harus pada tingkat jadi ada semacam konektivitas. Yang saya ada di sini tadi Pak Arif juga sedikit singgung soal ini, persoalan esensi dari pemaparan ini sebenarnya adalah pembelajaran, bukan proses. Ya. Nah, di sini hal yang paling penting kan dari sampai terakhir nanti di dalam bagian kelima itu peningkatan mutu pembelajaran. Nah, bagi saya melihat hal ini memang sesuatu yang sangat penting. Hari ini bagi saya pribadi sebenarnya melihat ini sebagai satu pemahaman, satu pikiran untuk dituangkan di dalam dunia pendidikan secara khusus. Nah, yang sekarang saya ada mikirkan ini mungkin di luar dari materi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, ini mungkin pemerintah di era hari ini, di era Pak Prabowo ini, tidak bisa membiarkan bahwa pendidikan sudah dipikirkan oleh hanya kalangan akademisi, kalangan para pendidik mulai dari tingkatan. Tapi ini satu hal yang menjadi perhatian pemerintah, lihat pendidikan ini sebagai satu upaya untuk dipantau supaya jangan sampai kemudian menuju kepada tahun 2045 ya. 2045 itu Indonesia ini kalau sudah masuk sebagai Indonesia yang berada di tahun emas itu, ini tidak lagi pemerintah melihat itu urusannya pendidikan khusus orang akademisi. Ya, karena berbicara menuju ke sana ini bagian ya rangkuman yang tak terpisahkan, evaluasi, proses. Dan kita targetkan itu sampai mencapai ke tahun 45 itu adalah Indonesia sudah ada dalam posisi cerdas menghadapi era tahun 2045 itu. Sehingga hal-hal bagian seperti begini yang disampaikan oleh Pak Arif, sebenarnya berterima kasih. Saya ada dalam posisi melihat bagian dari jangan sampai kemudian ini dibicarakan di tingkat akademisi, di tingkat satuan pendidikan, tetapi perlu ada keterlibatan pemerintah
dalam hal intervensi, bahwa apa yang menjadi perhatian dunia pendidikan hari ini itu menjadi bagian juga negara berpikir kita ada nanti adalah 2045 seperti apa, supaya kalau kita dikatakan 2045 adalah kita bersaing dalam kualitas pendidikan yang memadai di tingkat level global. Mungkin ini, jadi saya lihat ini bagus ini, cuma kemudian jangan sampai pemerintah senangnya, wah begitu ganti menteri, kurikulumnya diganti, kurangnya diganti, programnya nggak nyampe sana, udah dipotong dan sebagainya. Akhirnya apa yang tadi kita dunia akademisi, bahkan kita-kita yang ada lagi konsen belajar ini, bingung mau penerapannya apa nanti ini. Nah inilah yang saya rasa, terima kasih. Saya juga mau sampaikan pada Pak Prof, kita punya Prof yang hari ini hadir, mungkin di tingkat pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, saya ada dengar itu Pak Presiden ada panggil beberapa guru-guru besar itu, Pak Rektor se-Indonesia itu di tanggal berapa, tanggal 13 kalau nggak salah. Ini mungkin diingatkan kepada Presiden, Bapak meletakkan dasar ini, pendidikan nggak bisa melihat dari secara kasat mata saja, tetapi dilihat secara komprehensif jangka panjang. Jangan sampai kemudian kita ini hanya biasa-biasa saja, tetapi menuju tahun 2045 kita harus pendidikan Indonesia itu harus berada dalam posisi luar biasa. Dan saya sarankan kepada Pak Prof, mohon maaf Pak Prof, mungkin ini saya ingatkan saja, karena kita sudah memberikan satu ide, pandangan, dan berbagai pertimbangan. Nah ini dunia akademis begitu berperan, dunia ilmu berperan, tapi kalau nggak didukung oleh pemerintah secara nasional, ini juga kita kewalahan. Jadi yang seperti kita gambarkan begini, ini sangat bagus. Ini di dalam institusi kecil kita terapkan, tetapi apakah bagian ini menjadi penting bagi negara untuk melihat begitu gencarnya para pemikir ilmuwan berpikir. Jadi saya hari ini memberikan apresiasi kepada saudara Pip, terima kasih, idenya sangat komprehensif sekali pemaparannya. Cuma hari ini saya pikir di sisi itu, sekarang kita dengan kurikulum ini, ya ini nanti apa jadinya? Jadi tadi yang bilang proses, evaluasi, nah kita ini nanti bagaimana ke depannya. Jadi saya hari ini memberikan apresiasi, terima kasih, itu pemaparan sangat komprehensif. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saran saja. Ya, terima kasih Pak Hengki atas masukan dan sarannya ya melengkapi cakrawala keilmuan kita di siang hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian lagi mungkin ada yang mau menanggapi izin Pak lagi. Arif, bisa didengar? Oke, monggo Pak Solehin, silakan Pak Solehin. Terima kasih luar biasa Pak Arif. Saya Pak Urun Rembuk dari yang nomor 2 itu kan Pak Arif sudah menyampaikan bahwa evaluasi itu dilakukan mulai evaluasi desain program pembelajaran gitu ya, evaluasi implementasi program pembelajaran, dan evaluasi penilaian program pembelajaran. Coba kita lihat fenomena yang ada, apakah itu semuanya dilakukan, terutama yang poin yang pertama, desain pembelajaran. Saya kira kalau desain pembelajaran diartikan lebih adalah rencana pembelajaran semester, kalau di semesteran, atau RPP, apakah benar RPP selama dievaluasi? Realitasnya kebanyakan mereka cenderung copy paste atau menumpuk ulang sama, sehingga apa yang disampaikan ditulis di rencana pembelajaran, apakah desain sesuai dengan desain yang dia inginkan untuk mencapai tujuan ini yang masih saya sendiri juga ragu dalam prakteknya, karena kita sering merasa tenaga guru maupun dosen terjebak di wilayah administratif. Padahal ini memang sangat diperlukan. Bagaimanapun juga evaluasi desain itu sangat dibutuhkan, karena dari situlah awal ditemukan apakah ini mampu diimplementasikan dengan baik atau tidak. Nah, kalau kita jumpai sekali lagi waktu kita melakukan monitoring di sekolah-sekolah maupun kita selaku pengelola prodi,
ada kecenderungan mereka memanfaatkan sebelumnya, meskipun dalam prakteknya bisa saja berubah menyesuaikan. Yang kedua, mungkin evaluasi implementasi. Di implementasi selama ini user atau pengguna pelanggan dalam konteks siswa atau mahasiswa memang sudah melakukan evaluasi. Namun demikian kita semuanya merasa bahwa evaluasi itu sering tidak seperti yang kita rasakan sesungguhnya gitu ya. Sifatnya normatif ya, kita ngisi. Memang ada sebagian kalau kita tilik dari mungkin saya sendiri, berapa mahasiswa, nilainya bagus. Waktu ditanya ada berapa poin hambatan, mereka baru menyampaikan, tapi secara formal yang diisikan di evaluasi awal mau akhir pembelajaran, mereka cenderung menilai sangat baik ya. Kalau dari prodi kami aja rata-rata sekitar 4,4 kalau rata-rata kan berarti yang di atas 4,4 kan masih banyak, yang mungkin di bawah 4 kemungkinan kecil gitu dari skala 5. Nah, ini kalau kita telusur ada beban psikologis kalau nanti tidak dinilai yang baik, jangan-jangan berpengaruh terhadap nilai yang diberikan. Nah, ini kan hambatan-hambatan dalam konteks evaluasi itu menjadi kendala tersendiri, tidak menggambarkan realita yang ada. Begitu juga tindak lanjut selaku pengelola, harusnya evaluasi kan jadi pijakan untuk melakukan perbaikan gitu ya, melakukan perbaikan. Ini akan juga terhambat. Jadi terhambat karena memang adanya SDM-nya itu mau diganti tidak mungkin, mau diberi beban kecil supaya tidak berpengaruh terhadap produk gitu ya, dalam ini prestasi mahasiswa dalam konteks kompetensi mahasiswa gitu ya, atau kompetensi siswa, nanti kalau bebannya sedikit dia tidak dapat tunjangan sertifikasi. Ini kan menjadi kendala-kendala tersendiri dalam melakukan menindaklanjuti hasil dari evaluasi suatu program, sehingga realitasnya tampilannya memang menunjukkan yang baik. Yang terakhir, evaluasi penilaian. Ini yang kemungkinan hampir jarang dilakukan. Kalau yang paling banyak memang evaluasi implementasi. Penilaian itu sulit sekali dilakukan atau tidak dilakukan penilaian. Mereka secara SOP bagaimana menjamin penilaian yang valid ya, itu dibentuk tim dan dilakukan verifikasi atau penilaian oleh sejawat. Apakah penilaian ini sudah memenuhi, mampu mengukur program atau tujuan dari yang ditetapkan. Realitasnya juga sama, Mas Ian. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita bersama gitu ya. Bagaimana mengembangkan suatu program sehingga menghasilkan yang terbaik, namun budaya menuju ke sana menjadi kendala tersendiri. Saya kira itu pandangan saya. Mungkin teman-teman yang di pelaksana di SD, mungkin Bu Diana maupun yang lain bisa urun rembuk praktek yang ada sehingga kita bisa ada perspektif untuk memperbaiki secara bertahap dan berkesinambungan. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Solihin. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tambahan wawasan kaitannya dengan tema kita diskusi pada siang hari ini. Monggo. Iya, jadi kalau tidak ada yang ini saya menambah ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Solihin kaitannya dengan fakta di lapangan, evaluasi program pembelajaran itu memang kalau kita lihat memang masih
banyak yang harus kita tingkatkan. Nah, saya berasumsi bahwa semuanya ini memang penyebabnya tentang pola pikir atau konstruksi berpikir kita, para pendidik itu memang masih belum berada di posisi di mana kita itu mengajar itu sebagai sebuah panggilan begitu. Jadi mengajar itu masih diposisikan sebagai profesi untuk apa ya istilahnya, orientasinya itu bukan orientasi bagaimana terhadap kualitas pembelajaran yang harus kita tingkatkan, tetapi orientasinya adalah bagaimana ya kita menjalankan kewajiban saja karena kita sudah digaji, akhirnya ya kita harus menjalankan. Nah, oleh karena itulah kemudian pelaksanaan program pembelajaran yang kita lakukan ini nggak pernah sama sekali meningkat menurut saya gitu. Bagi yang memang nggak mau meningkat gitu. Tapi ya bagi mereka yang punya kesadaran tinggi terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran itu juga banyak sekali yang baik dari sisi aspek desain, dari aspek pelaksanaan, pada aspek evaluasi juga dilakukan dengan betul-betul sekali. Tidak hanya di dunia guru saya kira, di dunia dosen juga banyak sekali kayak begitu itu kita temukan. Bagaimana kemudian para dosen itu merencanakan pembelajaran itu ya hanya sekedarnya saja, tidak melihat capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh jurusan misalnya, atau bahkan capaian pembelajaran di jurusan tidak ada misalnya begitu. Jadi membuatnya asal-asalan. Itu pun hanya sekedar dibuat RPS atau modul ajar itu dibuat sekedar sebagai persyaratan untuk pencairan tunjangan. Tidak betul-betul dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan hasil need assessment yang dilakukan terkait konteks pembelajaran yang dilakukan. Nah, desain pembelajaran semacam ini tentu secara substansi tidak berarti apa-apa. Itu hanya sekedar tumpukan kertas yang sebenarnya nggak berguna saja secara keilmuan, ya, hanya berguna secara administrasi sebagai syarat untuk mencairkan sertifikasi. Ditambah lagi juga di dalam fakta pelaksanaan pembelajaran pun juga begitu. Apa yang ditulis di RPS atau modul ajar juga banyak sekali itu tidak diterapkan gitu. Kalau tidak diterapkan itu ternyata dalam konteks memang berdasarkan pertimbangan ternyata faktanya tidak sesuai, itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak diterapkan karena memang sudah tidak dipedulikan lagi RPS atau modul ajar yang dibuat. Nggak ada link, tidak ngeling begitu, dan seterusnya terhadap evaluasi atau penilaiannya pun juga demikian. Itulah akhirnya problem-problem proses pembelajaran atau problem-problem program pembelajaran yang hari ini masih kita hadapi. Maka ketika kita melakukan evaluasi program pembelajaran, kalau kita mau jujur, kemungkinan gitu masih banyak program-program pembelajaran yang hasilnya itu juga sangat memprihatinkan gitu. Compang-camping antara desain yang dibuat dengan implementasi yang dilakukan, dengan penilaian dilakukan itu tidak sinkron gitu. Ibarat anggota tubuh manusia itu compang-camping merotoli dewi-dewi itu. Kepalanya di mana, kakinya di mana, tubuhnya di mana, nggak jelas. Akhirnya nggak sinkron. Dan inilah yang kemudian menyebabkan mutu pembelajaran itu ya tidak kunjung meningkat. Tentu sekali lagi ini kita berbicara tidak secara keseluruhan ya, tapi sebagian masih banyak kita temukan yang hal-hal kayak gitu itu. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau menambah sebelum nanti waktunya saya berikan ke Prof. Ani Gufron. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Monggo Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada mungkin langsung saja ke waktu saya berikan ke Prof. Ani. Prof. Ani, monggo Prof. Ani. Sambil menunggu Prof. Ani, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambah? Silakan.
di lorong ini sudah semakin sore semakin sepi. Saya di lorong ini. Sorry Pak Soalnya Arif, saya nggak gabung ini. Di ruang masih bos juga. Pak Solehin di mana nih? Di kampus juga, di bengkel tempat praktek. Nggih, nggih, nggih. Prof Ani, monggo Prof Ani. Atau sholat mungkin beliau ya. Pasti beliau sholat itu Pak Arif. Pas beliau sholat Iya. apa itu? Bu Marta atau Bu Diana biasanya tangan. Ya monggo Nah, Bu Marta, Bu Diana mungkin mau memberi semacam begitu. Tapi kalau sekolahnya Bu Diana itu saya yakin bagus. oh iya. Karena kepala sekolahnya aja kandidat doktor gitu loh. Ada gitu sekolah, jarang kan sekolah gitu. Sekolah SD, so kandidat dokter ya Mas Arif ya. Begitu semangatnya kuliah dokter. Jangankan dokter, S2 aja kan enggak. Bahkan ada yang ke S1 kan banyak ya kepala sekolah sekarang. Masih ada. Prof Ani, monggo silakan Prof. Oke, sebentar tak lihat. Oke, saya tak ganti background non ini, biar kelihatan ya. Oke, Pak Arif Rahman, saya baca tulisannya bagus. Jenengan menggunakan teorinya siapa? Oke Prof, mohon maaf Prof. Pakai teorinya siapa? Itu saya ngambil sebagian besar dari bukunya Prof. Eko, Prof. Eko ya, betul. Dan Iya. dia menggunakan pendekatan CIPP, maka ruang lingkup program pembelajaran itu ya kontek, input, proses, produk itu ya, Pak Eko ya. Gitu toh, Iya, Pak Prof. Eko. Ya, monggo Iya, aja. Prof. Yang jelas bahwa kita itu dalam melangkah itu ya, sebagai bagian dari ilmuwan itu mesti harus merujuk pada teori yang mana. Cuma nanti kalau ada diskusi-diskusi ya toh terkait dengan apa ya relevansi atau kecocokan atau matching teori yang digunakan dengan kondisi real, yaitu nanti terus di situ ada diskusi-diskusi itu ya ini. Dan tentu kalau itu apa ya lingkupnya pembelajaran, maka konteks pembelajaran ini tentu nggak lepas dari kebijakan gitu Pak Eko ya. Gitu ya, nggak lepas dari kebijakan, terus latar belakang dan seterusnya. Nah, sementara untuk yang kaitan dengan input, ya input itu kan ada 3, input raw, mentah, lalu input instrumental, lalu yang satunya ada input lingkungan. Nah, itu juga mungkin boleh, itu merupakan bagian dari program. Terus yang nggak kalah pentingnya itu adalah instrumental itu, input yang mungkin ada kurikulum, terus yang mungkin memuat kokurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler, termasuk pembelajaran dan seterusnya itu. Ya ini. Nah ini yang perlu untuk dijadikan titik tolak untuk apa namanya untuk perhatian kita semua. Sehingga di sini ruang lingkup evaluasi program yang ditulis Pak Eko itu kan contact and how they interact with programs and program components, yaitu partisipasi, keuntungan dan seterusnya ini ya. Dan ini banyak hal yang dikemukakan. Terus sebentar ada nelpon sebentar.
ini Pak Eko, Pak Arif juga sudah nyebut itu proses yang sistematik dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang desain, implementasi, dan penilaian rancangan pembelajaran. Ya, ini yang telah disusun oleh pendidik untuk digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kajian, dan seterusnya. Nah, ini namanya program rancangan. Ini harus di itu Pak Eko, Pak Arif itu ya. Harus diperhatikan betul ini. Dengan suara saya terdengar, Bu Marta? Ya, Pak terdengar, Bu. Solihin? Ya, Terdengar ya? Oke. Terdengar, Dengar. Prof. Ya, ini sudah tampak ini. Yang penting tadi sudah saya katakan, terus ruang lingkup pembelajaran, kurikulum, tujuan, materi, metode, dan seterusnya. Wah, ini silakan. Yang penting itu ini terus mengerucut desain, implementasi, terus evaluasi, silakan. Yang penting menurut saya itu ada teorinya dan dipertanggungjawabkan gitu Pak Solihin. Daripada kita hanya beropini tapi tidak menggunakan referensi dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nanti terus desain, perencanaan tujuan, isi, dan seterusnya, terus ya, ini terus desain program ini dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu untuk diperhatikan dengan seksama, dengan harapan agar kita ketika melangkah itu jelas. Dan saya kira di perkuliahan ini nanti mungkin boleh diakhiri untuk panjenengan semua bisa berlatih untuk mengevaluasi program pembelajaran yang dimaksud itu tadi. Ya, silahkan saja, saya kira enggak persoalan, dan jenengan memotret seberapa ini baik, seberapa berhasil program pembelajaran yang nanti mungkin indikator tingkat keberhasilan adalah apa yang dirasakan oleh peserta didik, termasuk ini pemahaman, penguasaan, dan seterusnya itu. Ya, ini. Saya kira ini Pak Arif, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya atau mungkin dan seterusnya, silakan. Monggo dipersilakan. Mas Marita boleh, Pak Solihin, Mbak Umi, Bu Diana, Pak Hengki. Wah, ini. Wah, Pak Hengki luar biasa. Selamat sore apa selamat malam, Pak Hengki? Oke, Pak Hengki. Nggih. Selamat sore, Pak Prof. Oh, nggih. Wah, luar biasa, Pak Hengki. Pak Prof. Siap, saya izin mungkin ya, saya langsung masuk saja karena tadi penyampaian materi dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Hengki. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang sedang di sana, Pak Prof. Ya, izin sebenarnya tadi di dalam pemaparan oleh teman tadi Pak Arif, sebenarnya menurut saya saja, terima kasih. Mungkin ada yang memang perlu kami lengkapi, ya terima kasih untuk Prof bisa memberikan sanggahan soal hal ini. Tapi setelah saya melihat dari pemaparan ini, ya secara komprehensif sudah bisa ada bagian yang ada kait beliau memaparkan. Nah, dari penyampaian tadi ini sebenarnya Prof, saya sedikit singgung bahwa memang inilah dunia pendidikan ini memang harus melihat hal ini sebagai satu hal yang akan menghantarkan kita untuk bagaimana mutu pendidikan Indonesia ini akan ada. Tapi ketika saya kemarin seminggu yang lalu saya baca penyampaian Pak Presiden Prabowo memanggil para profesor, guru-guru besar, para rektor di istana, saya sempat tadi sampaikan itu Pak kebetulan mungkin Pak Prof tadi nggak sempat dengar atau mudah-mudahan dengar bahwa ini domainnya dunia akademik dan domainnya dunia pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai pada sekolah sampai perguruan tinggi. Mungkin pemerintah nggak bisa terlalu gegabah, nggak terlalu cepat-cepat. Sementara kita mengejar Indonesia hari ini mengejar bukan soal kurikulumnya, bukan soal
apa lain-lainnya hari ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana Indonesia itu memiliki mutu terbaik untuk berada di tahun emas tahun 2045. Ya. Seperti kita tahu bersama bahwa di beberapa negara di Eropa ini seperti ya Finlandia yang sampai sekarang ini belum ada satu negara manapun yang mengalahkan mutunya. Nah, ini bagian dari hal yang akan mengingatkan kita Indonesia supaya presiden sebagai kepala negara tidak bisa secepatnya menggantikan presiden apa menterinya, misalnya menteri pendidikan, lalu kemudian yang dia punya program-program dicanangkan itu ya agak sedikit ribet kita di daerah, misalnya di Indonesia Timur kan dari pengalaman ke pengalaman kurikulum yang sedang diterapkan di seluruh Indonesia sebagai landasan untuk penyelenggaraan pendidikan itu mulai dari tingkat sekolah dasar, usia dini sampai perguruan tinggi. Ini kan berdampaknya itu agak sedikit mengambang. Kenapa Pak Prof? Ini kan daerah ini dari sisi kesiapannya, geografisnya, sumber daya manusianya kan nggak secepat untuk menerapkan secara implementasi untuk mutu kurikulum itu berlaku secara nasional di seluruh daerah di Indonesia. Olehnya tadi saya sampaikan itu, kalau bisa kita ini sudah di yang hari ini para orang-orang hebat begitu berpikir soal mutu pendidikan Indonesia ini. Ya, negara dalam hal ini sebagai pemegang kedaulatan mungkin supaya dipikir dulu secara baik. Saya sarankan tadi kalau pertemuan yang Pak Presiden minta itu, para rektor itu mengingatkan kepada kepala negara, ya bantulah kami dunia pendidikan, kami sudah keringat jagung ini, tapi belum sampai waktunya lagi, langsung dipindahkan menterinya, dibentikan, lalu diganti, lalu program atau yang disebut kurikulum nggak jalan secara maksimal. Nah itu yang saya bilang, diingatkanlah supaya jagalah bangsa ini, jagalah negara ini dari sisi mutu itu. Kalau Indonesia ini bisa berubah hanya dua, orang cerdas dan orang sehat yang bisa membangun bangsa ini. Demikian Prof, masukan saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Hengki, statement jenengan yang mari kita realisasikan ketika kita itu sebagai pelaku pelaksana pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Ini luar biasa Pak Hengki. Ya. Dan memang untuk mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia itu harus bersusah payah karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika Pak Hengki. Gitu? Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebabnya kalau saja kita itu kurikulum yang secara nasional itu standar minimal ya, maka daerah masing-masing ini perlu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan jati diri daerah sendiri-sendiri. Tanpa itu kita tidak akan mampu untuk mewujudkannya Pak Hengki. Ini sebabnya ini sebabnya kesungguhan keseriusan dari para guru itu sangat dituntut untuk itu. Lah guru diajak ke sana ini Pak Hengki, yang obatnya itu yang bermacam-macam Pak Hengki. Bagaimana memotivasi, bagaimana memberi bimbingan, memberi arahan dan seterusnya, inilah yang menjadi tantangan kita. Luar biasa Pak Hengki, mudah-mudahan di mutu pendidikan di daerah jenengan menjadi lebih baik itu Pak Hengki. Gitu. Siap. Ada yang lain Bapak Ibu yang komentar-komentar dan seterusnya? Bu Marta mau memberi tambahan komentar atau apa? Cukup atau bagaimana? Cukup, sudah cukup Prof. Tadi sudah menyampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Kalau sudah cukup, tak kembalikan lagi Pak untuk menutupnya. Monggo Pak Arif. Silakan Pak Arif. Terima kasih Prof. Ani dan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira itu hasil diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya, dan
Wabil khusus terima kasih kepada Prof. Ani atas arahan dan tambahan wawasan ilmunya terkait dengan tema kita hari ini. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.